Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada topik hari ini yang berjudul makanan bergizi gratis untuk anak sekolah pelajaran dari India dan Inggris. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai, eh, silakan Anda subscribe, share, like, dan komen. Adapun untuk mengakses video-video lain yang telah saya upload di channel YouTube saya, silakan Anda klik lonceng. Teman-teman sekalian, eh, program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, ya, itu telah dilakukan oleh sejumlah negara, bahkan mereka telah melakukannya lebih dahulu dari kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dua negara lain, yaitu India dan Inggris. Pada video terdahulu yang berbicara tentang pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, kita telah memberi informasi negara Amerika Serikat dan Swedia. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan pelajaran dalam implementasi program pemberian makan bergizi gratis ini untuk anak-anak sekolah khususnya, kita bisa belajar, ya, studi banding tanpa perlu datang ke negara-negara yang kita sebutkan tadi. Saya mendapatkan informasi bagaimana apa eh, pen- program pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah di Amerika Serikat, di Swedia, sekarang hari ini bagaimana India dan Inggris. Itu informasi itu saya dapat dari jurnal, ya, dari hasil riset, ya. Nah, informasi-informasi itu yang memberikan kita gambaran bagaimana khususnya tantangan dan kendala di lapangan ketika program ini diimplementasikan. Nah, baik, mari kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu India. Jadi India ini mengimplementasikan program yang namanya midday meal. Ini adalah program makan siang, ya, merupakan program makan siang terbesar di dunia yang diterapkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama milik pemerintah di seluruh India. Nah, kita tahu India ini adalah negara yang menjadi eh, rumah bagi seperempat populasi dunia dengan kategori masuk kategori yang mengalami masalah berkaitan dengan pangan. Nah, program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendaftaran pendaftaran siswa untuk masuk ke sekolah, tapi juga membantu untuk melanjutkan pendidikan mereka, ya, bagi jutaan anak miskin, ya. Karena bagi anak miskin yang mendaftar ke sekolah, mereka akan mendapatkan makan siang secara lengkap, ya, dengan nutrisi yang baik. Yang makanan seperti itu tidak bisa dia dapatkan di rumahnya. Nah, karena mendapatkan makanan yang seperti itu, yang menyebabkan orang tua mereka, orang tua dari anak-anak miskin ini, eh, mau mengirimkan anak mereka ke sekolah. Karena sebelumnya kalau tidak ada program ini, mereka tidak tidak ingin mengirimkan anaknya ke sekolah. Mereka lebih suka anaknya ikut bekerja, membantu orang tuanya mencari mencari nafkah, mencari makan. Dan makanan yang mereka dapatkan pun anak-anak ini adalah makanan yang eh, sederhana, ya, jauh dari kualitas gizi yang baik. Nah,
Jadi program ini ya membantu tadi anak-anak itu tetap melanjutkan pendidikan mereka, sembari juga memberikan eh, makan siang yang gratis dan juga bergizi bagi anak-anak tersebut. Ya, teman-teman. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari program program pemberian makan siang gratis ya bagi anak sekolah di India ini, yaitu aspek keamanan pangannya, ya. Bagaimana eh, pemilihan, penanganan, persiapan, penyimpanan makanan ya dilakukan dengan baik ya agar makanan itu tidak tidak terkontaminasi ya. Nah, di sini aspek kebersihan memainkan peranan yang sangat penting. Nah, ini menjadi menjadi perhatian 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 kita karena dampaknya kalau kita abai itu resikonya cukup cukup besar ya. Karena kejadian di salah satu tempat di India itu yang bernama Bihar tahun 2013 apa terjadi musibah ketika 23 anak meninggal, 23 anak sekolah meninggal ketika memakan makan siang yang bergizi, yang gratis tersebut karena ternyata makanan tersebut terkontaminasi oleh pestisida. Nah, itu pelajaran penting di aspek penanganan keamanan keamanan pangan dari makanan yang diberikan kepada anak-anak itu harus terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah yang yang telah terjadi di India ini ya. Kita tidak perlu mengulang kesalahan ini kalau kita eh, mempersiapkan aspek penanganan pengelolaan pangannya dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua, Inggris. Ternyata Inggris ini menurut peneliti ini ada Jessimon et al, Jessimon dan kawan-kawan. Beliau ini melakukan riset penelitian dan dipublikasikan tahun 2023 di jurnal BMC Public Health ya. Jadi eh, ada fakta ternyata ya. Satu dari 5 rumah tangga anak itu mengalami masalah ketidaktahanan pangan. Aspek ketidaktahanan pangan ini didefinisikan sebagai kondisi ekonomi dan sosial di tingkat rumah tangga yang terbatas atau tidak pastinya akses terhadap makanan yang memadai. Ya, ini Inggris. Ya, jadi jangan dikira negara apa negara-negara yang kita katakan maju tidak tidak memiliki masalah masalah kerawanan pangan. Ya, mereka juga memiliki masalah kerawanan pangan. Nah, salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yaitu melakukan intervensi ya untuk mereduksi atau menghilangkan masalah kerawanan pangan atau ketidaktahanan pangan pada anak itu adalah dengan melakukan pemberian makanan sekolah gratis ya. Maka ada program namanya Universal Free School Meal. Itu untuk anak usia sekolah menengah ya. Nah, eh, dalam implementasinya ternyata ya, ini kalau dilihat dari hasil evaluasinya memang eh, apa terjadi perbaikan ya, termasuk perjalanan program ini juga dinilai oleh peneliti peneliti yang meneliti ini ya itu berhasil baik ya. Namun ada beberapa catatan dan itu catatan itu yang perlu kita kita apa kita dapatkan ya. Karena kalau eh, catatan itu catatan yang berkaitan dengan hambatan ya eh, ter- terkait program ini ketika diimplementasikan. Yaitu ternyata ada masalah keterbatasan infrastruktur dapur ya.
ruang makan sekolah. Jadi bagi anak-anak itu makannya di mana ya. Eh, Ruang makan di sekolah itu ternyata eh, tidak memadai ya. Kemudian infrastruktur dapur untuk memasak itu eh, mengalami juga apa ada permasalahan di situ, termasuk berkaitan dengan kualitas serta variasi makanan ya. Kita tahu masalah eh, variasi makanan juga menimbulkan berhasil atau tidaknya program ini diimplementasikan ya. Karena kalau makanannya itu ya dari hari ke hari bisa jadi bukan bisa jadi menyebabkan bosan sehingga ya makanan itu tidak dikonsumsi oleh oleh sang anak ya. Sehingga ya bisa menjadi target yang ingin dicapai itu bisa menjadi terhambat ya. Begitu juga masalah adanya waktu antrean, peningkatan waktu antrean ya. Eh, Bagaimana anak-anak itu apa melakukan antrian, dan itu terjadi apa butuh waktu yang panjang. Nah, kalau butuh waktu yang panjang berimplikasi menyebabkan apa waktu untuk belajar menjadi terganggu ya di sekolah. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi catatan oleh peneliti terkait program pemberian makan gratis untuk anak sekolah menengah di Inggris ya. Nah, begitu juga Inggris ini punya program makanan sekolah gratis untuk siswa usia dini yang namanya Universal Infant Free School Meal. Itu diluncurkan pada September 2014 untuk seluruh siswa usia 7 sampai 8 tahun dan usia 9 sampai 10 tahun di sekolah dasar ya. Mereka berhak untuk menerima makan siang gratis. Nah, hasil riset yang dilakukan oleh eh, Day dan kawan-kawan tahun 2015 ya, yang kemudian dipublikasikan di dalam British Journal of Nutrition. Ini adalah salah satu jurnal internasional bereputasi ya. Itu apa menemukan ya bahwa para siswa yang menerima manfaat dari makan siswa makan makan bergizi gratis tersebut, mereka menginginkan lebih banyak pilihan menu ya. Jadi ini menjadi pelajaran ya. Pilihan menu, lebih banyak pilihan menu itu menjadi menjadi penting. Variasi menu itu menjadi penting. Karena kalau menunya dari hari dari waktu ke waktu hanya eh, monoton, itu saja dan itu saja, nah menyebabkan sang anak menjadi bosan, apalagi anak-anak usia kalau di kita usia SD, usia bahkan usia SD-nya adalah SD kelas sekitar kelas 1 sampai kelas 4 SD. Bagi mereka eh, rasa itu menjadi sesuatu yang lebih menjadi perhatian mereka. Begitu juga temuan dari apa Day dan kawan-kawan berkaitan dengan eh, variasi sayuran dan buahan. Ya intinya anak-anak itu pasti menginginkan variasi dari makanan yang mereka makan. Sehingga kalau terus-terusan makanannya adalah apa monoton, begitu saja terus dari waktu ke waktu, itu menyebabkan bisa jadi mereka tidak tidak memakannya, tidak mengkonsumsinya. Nah, hal ini ya perlu diperhatikan oleh eh, ketika kita ingin mengimplementasikan program ini. Kemudian pengelola catering memiliki peran penting dalam menentukan jumlah jenis dan makanan yang disajikan kepada siswa serta berpotensi mempromosikan kebiasaan makan sehat di ruang makan sekolah. Jadi pengelola catering itu harus apa ya, harus berkonsultasi dengan ahli ahli gizi dan ahli makanan
ya. Bagaimana mereka menyajikan makanan kepada anak-anak itu, ya, eh, jumlah dan jenis makanan yang disajikan kepada siswa itu sedemikian rupa sehingga menjadi apa makan yang seperti itu menjadi kebiasaan para siswa, ya, berkenaan dengan makanan-makanan sehat, ya. Nah, teman-teman, sementara itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mohon Anda berkenan untuk subscribe, share, like, dan komen. Adapun untuk mengakses video lainnya, silakan Anda klik eh, gambar lonceng. Saya akan melanjutkan pembicaraan dengan kita belajar aspek-aspek lain dalam implementasi dari apa dari informasi dari jurnal, ya. Saya mau sengaja mengambil mengambil informasi-informasi ini dari jurnal, bahkan jurnalnya kategorinya jurnal internasional yang bereputasi, ya. Sehingga informasi yang kita terima itu adalah informasi yang kualitasnya adalah kualitas yang baik, kualitas yang valid, gitu ya. Karena beginilah salah satu cara yang valid, yang murah dan eh, akurat ketika kita ingin melakukan studi banding bagaimana implementasi satu program dilakukan di negara-negara lain. Dalam konteks ini, bagaimana program eh, makan bergizi untuk anak sekolah itu diimplementasikan oleh negara-negara lain yang telah melakukannya, dan kita bisa belajar dari situ agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.